Pernah nggak sih kalian ada di situasi di mana uang muka atau DP yang udah dibayar, tiba-tiba dinyatakan hangus gitu aja? Nyesek banget kan? Oke, di sini kita bakal bedah tuntas. Apa aja sih hak kita sebenarnya menurut hukum? Oh iya, sebelum kita lanjut lebih jauh, semua pembahasan kita kali ini sumbernya jelas ya. Kita ambil dari konten edukasi hukum yang dibuat oleh kawan-kawan ahli di pojokhukum.id. Jadi kita belajar dari sumber yang terpercaya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah yang umum banget kejadian, DP hangus sepihak. Gimana? Familiar banget kan senario kayak gini? Kebanyakan dari kita mungkin cuma bisa pasrah ya kalau dengar alasan sudah kebijakan kami. Tapi pertanyaannya, emang sesederhana itu? Apa sebuah kebijakan sepihak bisa mengalahkan hak hukum kita? Dan masalah ini tuh bisa kejadian di mana aja loh. Mulai dari sewa rumah, mau beli kendaraan, bahkan pas lagi siapin acara penting kayak nikahan, sampai ya sekedar beli barang pre-order. Masalahnya itu bukan di DP-nya, tapi saat DP itu dianggap hangus tanpa ada diskusi atau kesepakatan kita berdua. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sih kata hukum soal uang muka? Ini penting banget. Nah, ini dia nih yang harus digarisbawahi. Beda banget sama yang mungkin kita kira atau yang sering dibilang penjual. Ternyata uang muka itu nggak secara otomatis jadi milik mereka kalau ada pembatalan. Jadi gini, secara hukum, DP itu kan tanda jadi dari sebuah perjanjian. Makanya, kalau sampai ada pembatalan, pertanyaannya bukan sekedar siapa yang batalin, tapi siapa yang sebenarnya ingkar janji, atau dalam istilah hukumnya disebut wan prestasi. Nah, disinilah kuncinya. Bagian ketiga, mari kita lihat betapa kuatnya sebuah perjanjian itu sebagai dasar hukum utama kita. Ada pasal sakti nih di KUH Perdata. Pasal 1338. Intinya, pasal ini bilang kalau kesepakatan yang kamu buat dengan pihak lain, itu kekuatannya setara dengan undang-undang buat kalian berdua. Kuat banget kan? Artinya apa sih? Gampangnya gini, satu pihak tuh nggak bisa seenaknya bikin aturan main dan sanksi sendiri, termasuk aturan DP hangus, kalau hal itu nggak disepakati bersama dari awal. Perjanjian itu milik bersama, bukan milik sepihak. Nah, hukum nambahin satu lapis pengaman lagi. Ganti rugi dan DP yang hangus itu bisa kita anggap sebagai bentuk ganti rugi kan? Itu baru bisa dituntut kalau ada pihak yang terbukti lalai atau wan prestasi. Sederhananya, kalau kamu nggak salah apa-apa dan justru pihak lain yang membatalkan kesepakatan, ya secara hukum mereka nggak punya dasar yang kuat buat menahan uang muka kamu. Masuk akal kan? Lanjut ya, bagian keempat. Ternyata, nggak cuma itu, ada lagi perlindungan yang lebih spesifik buat kita sebagai konsumen. Ini dia, senjata pemungkas kita sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 di situ secara tegas melarang penjual bikin aturan-aturan standar yang biasanya udah dicetak di formulir dan kita tinggal tanda tangan yang isinya berat sebelah dan jelas merugikan kita. Lebih spesifik lagi, hukum melarang klausa yang bikin kita rugi besar, yang mengurangi hak-hak kita, dan terutama yang secara sepihak bilang DP kita hangus. Nah, gimana kalau penjual nekat mencantumkan aturan kayak gini? Jawabannya tegas banget. Klausul seperti itu dianggap batal demi hukum. Artinya, di mata hukum, aturan itu dianggap nggak pernah ada. Jadi biarpun tertulis hitam di atas putih, bahkan di atas materai, aturan itu nggak sah dan nggak bisa dipaksakan ke kamu. Oke, biar makin jelas, kita rangkum aturan main soal DP ini di bagian kelima. Jadi, kapan boleh dan kapan nggak boleh hangus. Biar gampang, kita bedah ya. Di satu sisi, DP itu boleh aja hangus. Syaratnya, itu harus disepakati berdua dalam perjanjian, jumlahnya masuk akal, dan emang murni kesalahan kita sebagai pembeli. Tapi di sisi lain, DP sama sekali nggak boleh hangus kalau itu cuma aturan sepihak, dibuat tanpa negosiasi, dan apalagi kalau pembatalan itu bukan salah kita. Jelas ya bedanya? Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya kembali ke kalian. Kalau menghadapi situasi di mana DP kalian mau dihanguskan sepihak, apa yang bakal kalian lakukan? Diam dan pasrah, atau berani buat menuntut hak kalian? Kami pengen banget dengar cerita kalian. Coba deh bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan untuk pencerahan hukum praktis lainnya, jangan lupa ikuti pojokhukum.id. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Jangan sampai keraguan membuat Anda kehilangan hak, karena kalau ragu, cek hukumnya dulu.